Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa. Saya Lita. Saya Rahma Mutia. Saya Septiani Putri. Saya Gina Kartika Sari. Kami dari kelompok 1 dengan topik menyimak akan memaparkan materi terkait menyimak di SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Simak videonya ya, bye-bye. Nah, materi awal yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengertian. Masuk slide pertama yaitu pengertian menyimak. Menyimak menurut para ahli, yang pertama ada menyimak dapat didefinisikan suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, dan bereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Menurut Jago Tarigan tahun 1991. Dan menurut Tarigan tahun 1983, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh pembicara melalui ujaran dan bahasa lisan. Jadi, menyimak itu adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai, dan bereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Nah, menyimak itu dalam setiap fase diperlukan kemampuan tertentu yang dikenal dengan istilah kemampuan penunjang menyimak. Di antaranya yaitu ada kemampuan memusatkan perhatian, kemampuan mengingat, kemampuan menangkap bunyi, kemampuan linguistik, kemampuan non-linguistik, kemampuan menilai, dan kemampuan menanggapi. Yang kedua ada tujuan menyimak. Nah, tujuan menyimak yang pertama ada menyimak untuk belajar, di mana bertujuan agar dapat memperoleh pengetahuan dari sang pembicara. Maksudnya, tujuan utama dari menyimak ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, saat kita mendengarkan ceramah atau guru yang sedang menjelaskan atau podcast, nah kita ini berusaha untuk memahami informasi yang disampaikan agar wawasan kita ini dapat bertambah. Lalu yang kedua ini adalah menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar dapat menilai apa-apa yang disimak, baik itu baik, buruk, indah, jelek, tepat atau ngawur, logis, tidak logis, dan lain-lain. Nah, maksudnya itu selain kita mendapatkan informasi, kita juga bisa menggunakan keterampilan menyimak ini untuk menilai sesuatu. Apakah informasi yang disampaikan itu benar, masuk akal, atau berguna. Nah, kita ini bisa menilai dari berbagai aspek, misalnya seperti logika, bukti, dan relevansi. Lalu yang ketiga ini adalah menyimak untuk mengapresiasi. Nah, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Misalnya, pembaca berita, puisi, musik, lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. Nah, maksudnya ini menyimak ini tidak hanya soal mendapatkan informasi atau nilai, tapi juga bisa jadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kita bisa menikmati keindahan bahasa, musik, atau cerita yang kita dengar. Nah, dengan mengapresiasi, kita bisa merasakan emosi dan pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada materi menyimak di SD. Ini ada beberapa materi. Yang pertama, mengidentifikasi bunyi dan irama bahasa. Yang kedua, menyimak cerita sederhana. Yang ketiga, mengidentifikasi tokoh dan latar belakang cerita. Yang keempat, menjawab pertanyaan tentang cerita. Yang kelima, mengerti struktur awal cerita, meliputi awal, tengah, dan akhir. Yang keenam, menyimak dongeng, fabel atau cerita rakyat. Yang ketujuh, menyimpulkan isi teks. Yang kedelapan, mengidentifikasi tema dan moral cerita. Dan yang terakhir ada menganalisis karakter tokoh. Oke, materi menyimak di SD akan kita bahas di slide berikutnya. Mengidentifikasi bunyi dan irama bahasa bertujuan untuk melatih siswa mengenali, mendengar, dan menirukan bunyi serta irama yang terdapat dalam bahasa lisan.
Pada tahap ini, siswa mulai diperkenalkan dengan konsep dasar bunyi bahasa seperti huruf vokal A, I, U, E, O, dan konsonan B, C, D, dan sebagainya. Mereka diajarkan untuk mendengarkan bunyi huruf, suku kata, hingga kata-kata sederhana, misalnya ibu, kucing, atau apel. Dengan cara ini, siswa dapat memahami perbedaan bunyi antar huruf dan melatih pengucapan kata dengan benar. Selain itu, siswa juga diajarkan tentang irama bahasa, yaitu pola naik turun atau panjang pendek bunyi dalam kalimat. Irama membantu siswa berbicara dan membaca dengan intonasi yang tepat. Hal ini melatih siswa untuk mengenali bagaimana perubahan intonasi dapat mempengaruhi makna kalimat. Lalu, guru biasanya menggunakan media seperti lagu anak-anak, puisi pendek, ataupun cerita pendek untuk mengenalkan irama. Misalnya saat menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi, siswa itu akan belajar mengikuti irama lagu sekaligus memahami alunan kata-kata di dalamnya. Melalui latihan ini, siswa diajak untuk menirukan pola intonasi dengan cara yang menyenangkan. Dan guru dapat memperkenalkan kode bunyi berupa alat tertentu, misalnya lonceng atau alat musik sederhana atau mainan yang mengeluarkan bunyi ataupun lagu. Kode bunyi ini menjadi petanda bahwa peserta didik itu harus berkumpul di tengah kelas untuk mendengarkan buku dibacakan atau menyimak cerita oleh guru. Misalnya yaitu pada pertemuan menyimak dengan membacakan cerita duk-duk. Yang pertama itu, sebelum membacakan cerita duk-duk, tunjukkan sampul cerita kepada peserta didik, bacakan judul cerita, lalu tanyakan kepada peserta didik itu mengapa judulnya duk-duk dan bunyi apakah itu. Lalu mintalah peserta didik mengamati gambar pada sampul tersebut. Kira-kira gambar apakah itu? Apa hubungannya dengan bunyi duk-duk? Lalu yang kedua, bacakan buku kepada peserta didik sambil menunjuk setiap kata. Dan berikan jeda yang cukup setelah membaca setiap kalimat, demi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati gambar. Dan selanjutnya, seusai membaca, mintalah peserta didik untuk bersama-sama menirukan guru membaca. Jadi, kegiatan menyimak itu akan melatih daya konsentrasi para peserta didik dan berperan penting dalam mengembangkan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca pada siswa. Dengan mengenali bunyi dan irama bahasa, siswa itu dapat memahami cara berbicara yang jelas, intonasi yang jelas, dan pola bahasa yang terstruktur, sehingga mereka lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Dan guru juga sering menggunakan permainan bunyi seperti tepuk tangan, yang mana itu tuh untuk membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih interaktif. Materi selanjutnya adalah menyimak cerita sederhana. Biasanya menyimak cerita sederhana disampaikan pada kelas 3 di fase B. Menurut Edgar Allan Poe mengatakan bahwa cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira antara setengah hingga 2 jam. Menyimak cerita sederhana melibatkan beberapa elemen penting seperti pemahaman, unsur intrinsik, dan keterampilan. Pemahaman adalah suatu mendengarkan dan memahami isi cerita untuk menangkap pesan yang telah disampaikan. Lalu yang kedua ada unsur intrinsik yang mencakup tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Lalu yang ketiga ada keterampilan menyimak yang biasanya melibatkan fokus dan perhatian untuk menangkap informasi serta ide dari cerita yang telah kita dengar. Lalu, adapun menurut Henry Guntur Tarigan, ada tahap-tahap untuk menyimak. Yang pertama ada mendengar. Mendengar dengan telinga untuk menyimak. Lalu setelah mendengar, kita memahami apa yang telah kita simak. Lalu yang ketiga ada menginterpretasikan atau seperti halnya dengan mendefinisikan. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi. Mengevaluasi dari apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita pahami, dan apa yang telah kita simak. Lalu, adapun media yang tepat untuk diajarkan di sekolah dasar adalah dengan media telling.
Media telling menurut para ahli adalah suatu media dalam pembelajaran menyimak untuk menuturkan serta mengungkapkan isi cerpen yang disampaikan oleh guru secara lisan dan didengarkan oleh peserta didik. Baik, materi selanjutnya adalah mengidentifikasi tokoh dan latar belakang cerita. Masih bersangkutan sama materi sebelumnya, mengidentifikasi tokoh dan latar belakang cerita biasanya ada di kelas 5 atau di PASI C. Mengidentifikasi tokoh dan latar dalam cerita itu sangat penting untuk pemahaman bacaan terutama bagi peserta didik. Nah, untuk tokoh dan latar, tokoh dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, tokoh utama, yang dimana memegang peranan penting dalam menjadi fokus cerita. Lalu yang kedua ada tokoh pembantu, yang dimana tokoh ini membantu tokoh utama dan berfungsi sebagai pelengkap di sebuah cerita. Lalu yang ketiga ada latar, mencakup waktu, tempat, dan suasana yang membangun konteks cerita. Jadi dengan adanya latar, waktu, tempat, dan suasana, cerita atau sebuah cerita akan terkesan lebih menarik. Lalu ada upaya menyampaikan materi tentang tokoh dan latar belakang cerita dengan menggunakan beberapa teknik. Salah satunya ada penggambaran tokoh. Yang pertama ada analitik, deskripsikan watak tokoh secara langsung. Lalu yang kedua ada dramatik, tampilkan sifat tokoh lewat dialog, perilaku, dan interaksi. Lalu yang terakhir ada gabungan atau kombinasikan kedua cara di atas untuk memberikan kedalaman pada karakter. Lalu yang nomor 2 ada latar belakang cerita. Kenali tokoh, pahami karakter saat ini untuk menciptakan backstory yang relevan. Lalu selanjutnya ada titik balik, ciptakan peristiwa penting yang mengubah karakter. Lalu yang terakhir ada ungkap bertahap, berikan informasi latar belakang secara bertahap untuk menjaga ketertarikan pembaca. Nah, salah satu contohnya adalah menganalisis cerita pendek atau sebuah drama untuk mengetahui tokoh dan latar belakang dari cerita. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan tentang cerita pada kelas 3. Menjawab pertanyaan tentang cerita bertujuan untuk menganalisis cerita. Menganalisis cerita bisa dilakukan dengan memahami maksud dari setiap kata yang disampaikan, di mana pembelajaran ini dimulai dengan siswa membaca atau mendengarkan sebuah cerita sederhana, seperti dongeng, fabel, atau kisah kehidupan sehari-hari, di mana itu sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Setelah membaca cerita, siswa diarahkan untuk memahami unsur-unsur penting di dalamnya seperti siapa saja tokoh yang terlibat, di mana dan kapan cerita berlangsung, apa konflik atau masalah yang terjadi, bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa biasanya beragam, mulai dari pertanyaan langsung yang jawabannya dapat ditemukan secara eksplisit dalam teks, ataupun pertanyaan yang tidak langsung yang membutuhkan interpretasi atau pemahaman mendalam. Misalnya, pertanyaan langsung itu seperti, siapa tokoh utama dalam cerita ini? Yang mengharuskan siswa itu menemukan jawabannya dari informasi yang disebutkan secara jelas. Sementara pertanyaan yang tidak langsung itu seperti apa pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini, yang mana pertanyaan tersebut melibatkan analisis lebih lanjut tentang makna cerita. Bila sudah membaca dengan teliti, kita juga perlu melanjutkan dengan memahami suasana dalam cerita. Suasana dalam cerita itu akan membantu mengimajinasikan kondisi atau keadaan yang disampaikan penulis dalam cerita. Baik, di sini ada mengerti struktur awal cerita meliputi awal, tengah, dan akhir yang akan disajikan pada kelas 4 atau fase B. Materi ini terdapat dalam buku materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD Kurikulum Merdeka terbitan Kemendikbud halaman 150 sampai 151. Terdapat subbab menulis laporan perjalanan. Pada paragraf awal itu membuat satu paragraf yang dimana isinya menceritakan tentang nama-nama pelaku perjalanan juga waktu kapan perjalanan dilakukan. Lalu pada bagian tengah membuat 2-3 paragraf
yang dimana proses perjalanan bisa diceritakan pada bagian ini, misalnya menuliskan kendaraan atau alat transportasi yang digunakan, lama waktu perjalanan, hingga suasana perjalanan menuju lokasi. Lalu, pada bagian akhir itu membuat satu paragraf. Isinya tentang kesan atau pesan dari sebuah perjalanan bisa dituliskan dengan lebih jelas di bagian ini. Oke, selanjutnya di sini ada menyimak dongeng, fabel atau cerita rakyat yang akan diberikan kepada kelas 5 atau fase C. Yang pertama ini ada cerita rakyat, yaitu cerita yang diwariskan secara lisan dari nenek moyang dan memiliki sifat tradisional. Ciri-cirinya adalah yang pertama penyebaran dan pewarisan secara lisan, yang kedua bersifat tradisional dan menyebar setidaknya di 2 generasi, yang ketiga memiliki banyak versi karena menyebar secara lisan, dan yang terakhir itu sifatnya anonim karena penciptanya tidak diketahui. Lalu yang kedua ini ada fabel. Fabel ini seperti cerita rakyat, tetapi tokoh utamanya itu ada binatang atau bahkan semua tokohnya adalah binatang. Contohnya seperti kancil cerdik dan buaya, gajah dan semut, tupai yang sombong, kelinci sombong dan kura-kura, dan masih banyak lainnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada dongeng, yang dimana cerita yang menampilkan hewan, tumbuhan, atau kekuatan alam yang diberi kualitas manusia. Dongeng selalu berakhir dengan moral yang merupakan pelajaran yang ingin dipelajari melalui membaca cerita. Contoh dongeng yang terkenal itu adalah si kelinci dan kura-kura. Baik, di sini ada mengidentifikasi tema dan moral cerita. Yang pertama, itu ada membaca atau mendengarkan dongeng. Jadi, di sini siswa membaca atau mendengarkan cerita dengan seksama untuk memahami alur dan karakter. Yang kedua, ada diskusi kelas. Jadi, di sini siswa diajak untuk diskusi untuk membahas isi cerita, termasuk tindakan tokoh atau peristiwa penting. Yang ketiga, itu ada identifikasi pesan moral. Jadi, siswa diajak untuk menemukan pesan moral yang terkandung dalam cerita, baik yang tersurat maupun tersirat. Misalnya, nilai kepatuhan, keberanian, atau kerjasama. Yang keempat, ada analisis karakter. Jadi, di sini siswa menganalisis tindakan tokoh utama dan antagonis untuk memahami nilai-nilai yang mereka representasikan. Selanjutnya, ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siswa diminta untuk menuliskan dan mendiskusikan bagaimana mereka dapat menerapkan nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mengetahui di mana letak pesan moral, ciri-ciri pesan moral atau amanat. Yang pertama itu ada di akhir cerita, yang berarti pesan moral dapat teman-teman temukan bila mendengarkan atau membahas cerita hingga akhir. Pada akhir cerita inilah biasanya pesan moral diberikan. Namun, membaca bagian akhir cerita saja akan membuat teman-teman sulit memahami pesan moral tersebut. Untuk bisa memahami pesan moral secara keseluruhan, teman-teman harus mengetahui seluruh isi cerita. Yang kedua, itu ada disampaikan secara jelas. Dalam beberapa cerita, pesan moral bisa disampaikan secara jelas. Pesan moral bisa disampaikan dalam bentuk seruan, nasihat, peringatan, saran, anjuran, ataupun larangan untuk melakukan sesuatu. Biasanya, hal-hal yang disampaikan akan berhubungan erat dengan tema cerita. Yang ketiga, itu ada tersirat melalui tokoh. Jadi, selain berada di akhir cerita, pesan moral juga bisa disampaikan secara tersirat. Penulis akan menyampaikan sebuah pesan moral dari tokoh-tokoh pada cerita. Pesan moral itu bisa berupa sikap atau dialog tokoh. Selanjutnya, yang keempat, itu ada pesan dari penulis.
Seperti disebutkan sebelumnya, pesan moral adalah hal penting dalam sebuah cerita. Melalui pesan moral ini, penulis berkomunikasi dengan para pembacanya. Penulis menyampaikan pesannya melalui pesan moral dan alur cerita. Dengan membaca atau mendengarkan cerita, dongeng, atau novel, akan ada banyak hal yang didapatkan. Bahkan pada cerita panjang seperti novel, akan ada banyak sekali pesan moral. Nah, itu tadi pengertian dan ciri-ciri pesan moral pada sebuah cerita. Ini ada menganalisis karakter tokoh. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu adalah manusia, hewan, atau bahkan benda yang bersifat manusia yang berperan dalam sebuah cerita fiksi seperti novel, cerpen, atau drama. Nah, tokoh ini merupakan salah satu unsur paling penting dalam satu karya sastra yang membuat ceritanya menjadi lebih hidup dan menarik. Nah, lalu sini ada ciri-ciri tokoh. Yang pertama dari penampilan fisik. Nah, itu tuh seperti bagaimana rupa tokoh tersebut, seperti apakah ia tinggi, gemuk, kurus, atau memiliki rambut pendek, dan lain-lain. Lalu ada sifat dan kepribadian. Nah, itu tuh kayak dia tuh tokohnya baik, jahat, pemalu, berani, pintar, bodoh, atau lain-lain. Lalu ada motivasi. Ini tuh kayak apa yang mendorong tokoh tersebut untuk melakukan sesuatu. Nah, lalu ada jenis-jenis tokoh dalam cerita. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Nah, tokoh ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Lalu ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita dan kehadirannya ini sangat menunjang tokoh utama. Lalu yang kedua ada perannya berdasarkan perannya. Nah, tokoh ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita rekaan, yang biasanya tokoh protagonis ini digambarkan memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Nah, tokoh protagonis ini biasanya sebagai tokoh utama yang akan diceritakan paling banyak. Biasanya yaitu adalah inti dari cerita yang berhubungan dengan tokoh protagonis. Lalu ada tokoh antagonis. Nah, antagonis itu adalah tokoh yang selalu menjadi penentang dari tokoh utama. Biasanya, tokoh antagonis digambarkan memiliki karakter dan kepribadian pemarah dan negatif. Nah, biasanya di dalam cerita, tokoh antagonis ini melawan atau menentang tokoh utama, yaitu protagonis. Lalu ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh ketiga yang penting. Nah, tokoh ini biasanya dipercayai oleh protagonis dan antagonis. Nah, biasanya tokoh ini tuh menjadi penengah atau bahkan penambah bumbu suasana antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Lalu ada berdasarkan perwatakan. Tokoh dalam cerita dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada tokoh sederhana dan tokoh kompleks. Nah, tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi tertentu. Nah, satu sifat yang tertentu saja. Lalu, biasanya tokoh sederhana ini memiliki sifat yang datar dan monoton. Lalu ada tokoh kompleks. Tokoh kompleks adalah tokoh yang memiliki dan mengungkapkan berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian, dan jati dirinya. Nah, ia ini dapat memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, tapi ia dapat pula menampilkan watak dan sifat dan tingkah laku yang bermacam-macam. Nah, lalu ada peran tokoh di dalam cerita. Nah, biasanya protagonis ini tokoh utamanya, antagonis ini tokoh yang melawan protagonis, dan tokoh pendukung ini adalah tokoh yang membantu atau menghambat jalannya cerita. Lalu, gimana sih cara menganalisis tokoh? Yang pertama ini, perhatikan apa yang dikatakan tokoh. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh tokoh ini dapat mengungkapkan sifat dan perasaannya. Lalu, amati tindakan tokoh. Tindakan tokoh dapat menunjukkan sifat dan tujuannya. Lalu perhatikan penampilan fisik tokoh. Penampilan fisik ini dapat menunjukkan
petunjuk tentang karakter tokoh. Biasanya karakter tokoh itu cantik atau ganteng. Lalu bandingkan tokoh dengan tokoh lain. Nah, dengan membandingkan kita dapat melihat perbedaan dan persamaan antara tokoh-tokoh. Lalu ada media jar. Nah, media jar ini biasanya buku cerita beragam genre dan kartun karakter. Nah, untuk kartun gunakan kartun untuk memperkenalkan karakter yang sederhana. Nah, contoh dari kartun ini adalah contoh dari kartun dengan karakter yang berbeda-beda ini seperti komik. Komik ini kan seringkali digambarkan karakter yang jelas melalui gambar dan dialog. Lalu ada boneka. Nah, boneka ini biasanya mewakili karakter dalam cerita. Lalu ada lembar kerja. Nah, lembar kerja ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang karakter tokoh. Ini ada menyimpulkan isi cerita. Nah, tiap kali kita membaca sebuah teks, kita ini dapat mengambil kesimpulan yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, simpulan itu adalah mengambil sebuah intisari dari bacaan atau ide pokok, kemudian menyusunnya menjadi pernyataan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, ide pokok menjadi bahasan utama dalam sebuah paragraf yang juga menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk menyimpulkan informasi dari sebuah teks? Nah, caranya yang pertama itu menemukan fakta utama. Nah, cara pertama untuk menyimpulkan informasi dari sebuah teks yaitu menemukan fakta utama dan hal-hal yang sudah diketahui. Misalnya, di sini ada contoh. Nah, udara terasa panas, angin berhembus menggoyangkan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Aroma asin tercium begitu dekat. Ombak pun menggulung menuju ke tepian hingga akhirnya pecah. Nah, dari teks di atas, kita ini dapat menemukan berbagai fakta utama yaitu udara panas, pohon kelapa, aroma garam, dan ombak yang terpecah. Nah, bermodalkan dari fakta utama dan hal-hal yang diketahui, kita ini bisa menyimpulkan bahwa tempat yang dimaksud adalah pantai. Nah, lalu yang kedua itu ada menemukan kalimat simpulan. Nah, di setiap paragraf pasti kita memiliki kalimat utama yang terletak di awal, akhir, maupun di awal dan akhir dari sebuah paragraf. Nah, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf sekaligus simpulan dari paragraf tersebut. Nah, contoh. Kertas menjadi bahan dasar utama pembuatan kipas lipat. Untuk memudahkan membuat kipas lipat, kita juga membutuhkan penggaris, pewarna, dan alat-alat tulis juga kita perlukan untuk menambah hiasan pada kipas yang kita buat. Jadi, alat dan bahan untuk membuat kipas lipat adalah kertas, penggaris, dan alat tulis. Nah, paragraf di atas ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf dengan ditandai kata jadi yang menjadi simpulan paragraf. Selain itu, ada juga kata lain yang bisa dijadikan sebagai dasar simpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dan oleh karenanya. Lalu yang ketiga ada menemukan jawaban dari ide pokok. Nah, ide pokok ini terdapat di kalimat utama dalam paragraf. Nah, untuk mencari simpulan dengan cara ini yaitu dengan membaca bacaan dengan cermat, temukan kalimat utama dan tentukan ide pokok, lalu simpulkan dengan bahasa sendiri berdasarkan jawaban yang ada di teks tersebut. Contoh, makanan pokok merupakan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Contoh makanan ini adalah nasi, ketela, gandum, kentang, dan jagung. Setiap daerah memiliki makanan pokok yang berbeda. Karbohidrat diperlukan untuk mendapatkan tenaga. Kalimat yang ada pada paragraf itu adalah makanan pokok merupakan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Dan yang menjadi ide pokoknya adalah makanan pokok. Nah, simpulan dari paragraf di atas adalah makanan pokok yang diperlukan untuk mendapatkan tenaga. Selanjutnya, ada aktivitas menyimak. Aktivitas menyimak di sekolah dasar adalah sebuah proses mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan oleh guru. Nah, keterampilan ini sangat penting loh untuk membantu siswa menangkap pesan dari materi ajar, serta berkontribusi pada keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, dalam aktivitas menyimak ini dapat melibatkan perhatian, pemahaman,
yang memungkinkan siswa untuk merespon dan mengaplikasikan informasi yang didengar dengan baik. Ada beberapa aktivitas menyimak di SD. Ada menyimak cerita dari guru atau teman, ada mendengarkan video atau podcast, ada menonton film atau edukatif, ada berdiskusi tentang isi cerita, lalu ada menulis ringkasan cerita. Yang pertama ada menyimak cerita dari guru atau teman. Menyimak cerita dari guru atau teman adalah sebuah kegiatan mendengar dengan seksama yang bertujuan untuk memahami suatu informasi yang disampaikan. Dan proses ini pun dapat mempererat tali silaturahmi. Lalu yang kedua ada mendengarkan video atau podcast. Menyimak dengan radio atau podcast adalah cara untuk mengembangkan keterampilan mendengar. Keduanya menyajikan konten audio yang informatif dan menghibur. Tetapi ada perbedaannya. Yang pertama, radio, siaran langsung dengan waktu terjadwal dan konten tidak dapat diulang setelah siaran. Sedangkan podcast, rekaman audio yang dapat diakses kapan saja, fleksibel dan memungkinkan pendengar untuk mengulang-ulang kembali. Lalu yang ketiga, ada menonton film atau edukatif. Menyimak melalui film memberikan banyak manfaat terutama dalam meningkatkan kemampuan mendengar. Lalu yang keempat ada berdiskusi tentang isi cerita. Menyimak dengan hal tersebut adalah sebuah proses mendengarkan secara aktif dan kritis yang mampu membuat peserta didik berpikir kritis dan aktif. Lalu yang terakhir ada menulis ringkasan cerita. Menyimak dengan menulis ringkasan cerita merupakan sebuah proses mendengar dan memahami informasi dari teks lisan. Lalu kemudian merumuskannya dalam bentuk tulisan singkat. Selanjutnya di sini ada evaluasi keterampilan menyimak. Nah, evaluasi keterampilan menyimak di sini ialah proses pengukuran kemampuan seseorang dalam memahami dan memproses informasi secara verbal atau nonverbal yang disampaikan oleh orang lain atau melalui media tertentu seperti rekaman suara, video, ataupun presentasi. Nah, evaluasi keterampilan menyimak umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai tes atau aktivitas yang dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan menangkap informasi secara tepat dan efektif. Nah, di sini juga ada beberapa contoh evaluasi keterampilan menyimak. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu mendengarkan cerita. Jadi, guru membacakan cerita atau dongeng dan siswa diminta untuk memperhatikan dan memahami cerita tersebut. Setelah itu, siswa akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait cerita yang telah dibacakan. Nah, yang kedua itu ada mendengarkan instruksi. Jadi, guru memberikan instruksi atau tugas kepada siswa secara verbal dan siswa diminta untuk memperhatikan dan memahami instruksi tersebut. Kemudian, siswa akan diminta untuk melakukan tugas yang diberikan sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya ada menonton video pendek. Jadi, di sini guru menunjukkan video pendek atau siswa diminta untuk memperhatikan dan memahami isi video tersebut. Setelah itu, siswa akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait isi video yang telah ditonton. Nah, yang terakhir itu ada diskusi kelompok. Jadi, guru memfasilitasi diskusi kelompok mengenai topik tertentu dan siswa diminta untuk memperhatikan dan memahami pandangan atau pendapat teman-temannya. Kemudian, siswa akan diminta untuk menyimpulkan atau mengulang kembali pandangan atau pendapat teman-temannya. Jadi, evaluasi keterampilan menyimak di SD ini sangat penting untuk memastikan bahwa siswa telah memahami materi pelajaran dengan baik dan dapat mengembangkan kemampuan menyimak yang lebih baik lagi. Hal ini dapat membantu siswa dalam belajar dan mencapai hasil yang lebih baik dalam akademik maupun kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis evaluasi menyimak.
Di sini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu ada evaluasi formatif, yang berarti dilakukan selama proses belajar dan mengajar berlangsung dengan tujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback dan membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan menyimaknya. Evaluasi formatif juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti tes, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada evaluasi sumatif. Jadi, evaluasi sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengevaluasikan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Evaluasi siswa dapat dilakukan dengan tes atau ujian untuk mengevaluasikan kemampuan menyimak siswa. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi diri, yang berarti dilakukan oleh siswa secara mandiri dengan tujuan untuk mengevaluasikan kemampuan menyimaknya sendiri. Evaluasi diri juga dapat dilakukan melalui refleksi atau penilaian diri. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi sejawat, yang berarti dilakukan oleh sesama siswa atau peserta didik dalam kelompok belajar dengan tujuan untuk memberi umpan balik dan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan menyimaknya. Evaluasi sejawat juga dapat dilakukan melalui diskusi atau penilaian timbal balik. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi oleh guru. Jadi, evaluasi oleh guru dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk mengevaluasikan kemampuan menyimak siswa secara individu ataupun kelompok. Evaluasi oleh guru juga dapat dilakukan melalui berbagai tes atau tugas yang dirancang untuk mengukur kemampuan menyimak siswa. Jadi, dalam evaluasi keterampilan menyimak, penggunaan beberapa jenis evaluasi dapat membantu dalam memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kemampuan menyimak seseorang dan dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan menyimak yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan evaluasi menyimak. Nah, di sini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu ada persiapan. Jadi, persiapan dilakukan untuk menentukan tujuan evaluasi, metode evaluasi, serta instrumen evaluasi yang akan digunakan. Persiapan juga meliputi pemilihan materi yang akan dievaluasi, pengumpulan data yang diperlukan, serta penetapan kriteria penilaian yang jelas dan terukur. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan. Jadi, pelaksanaan evaluasi ini dilakukan untuk menggunakan instrumen evaluasi yang telah disiapkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes tertulis, ujian lisan, wawancara, observasi, dan sebagainya. Selama pelaksanaan evaluasi, penting untuk memberikan instruksi yang jelas dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau meminta penjelasan jika diperlukan. Nah, yang ketiga itu ada pengolahan data. Di sini, setelah melakukan evaluasi, data yang diperlukan perlu diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data yang sesuai. Pengolahan data juga dilakukan untuk memudahkan analisis hasil evaluasi dan menyajikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Nah, yang keempat itu ada analisis data. Jadi, analisis data dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan menyimak siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, analisis data juga dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima itu ada umpan balik. Nah, di sini setelah dilakukan analisis data, penting untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa mengenai hasil evaluasi. Umpan balik dapat dilakukan secara individual maupun kelompok dengan tujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan menyimaknya. Nah, yang terakhir, ini ada tindak lanjut.
Jadi, maksud di sini setelah umpan balik diberikan, tindak lanjut dilakukan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan menyimaknya. Tindak lanjut juga dapat berupa pembelajaran tambahan atau pengayaan materi, atau penyediaan sumber belajar yang lebih variatif dan mendalam. Jadi, dalam melakukan evaluasi keterampilan menyimak ini, penting untuk menjalankan tahapan evaluasi secara sistematis dan terus terstruktur untuk memastikan hasil evaluasi yang akurat dan membantu dalam pengembangan keterampilan menyimak siswa.